Tapi laporannya udah diambil ya, Pak Tanto udah. Laporannya sama lampiran sama bahan lain udah dinaikin ke AMN belum? Oh belum. Belum. Oke, baik. Baik Bapak Ibu ya, untuk khusus ya untuk presentasi hari ini kebetulan ini ada request Pak Haji Tatang ke untuk hari ini ya. Kalau menurut absen ini kebagiannya Pak Haji Tatang yang lebih awal. Tapi biasanya Pak Haji kalau ada yang request yang dahulukan kalau yang request gitu ya. Ya kebetulan ada yang request Pak Haji ya Pak Asep, Pak Haji Asep Surul. Ya kemarin yang request pertama. Gimana Pak Tatang? Mau tampil pertama atau yang request dulu? Siap. Oh siap, oke. Sambut tangan dulu. Nah, Haji Tatang. Ya. Itulah latar belakang saya mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya sekarang mengabdi di dunia pendidikan, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun saya punya. Jadi maksud saya kalau saya bekerja itu tidak, jadi saya harus menderita. Saya dulu kerja di Persiko begitu. Saya sebagai atasan harus ada kerjaan. Saya diajarin sama bos Jepang, kamu ini mengerjakan ada kerjaan, dia namanya ini kamu mau monitor mana? Kalau anak buah nggak bisa, baru kamu turun. Itu yang bagus sudah memimpin. Kayak saya di sini ada wakil kepala sekolah, di kepala sekolah yang di sini sebenarnya, tapi saya monitor. Kayak kadang-kadang bolak balik gitu. Ya begitu. Tapi waktu saya begitu, saya tidak ada kerja, tapi saya digaji kan. Bagaimana saya bisa memberikan suara? Bikin robot saya kan. Akhirnya saya bikin robot. Robot kemudian langsung saya panggil headquarter ke kelas. Bapak dipanggil bergerak suruh presentasi ikut protes robotik sedunia. Alhamdulillah biasa. Tapi yang ini kapan ya? Jadi sejarah kita. Saya yang ada kerjaan, saya akan bagaimana mengembangkan karena terbiasa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta mampu beradaptasi dengan pembelajaran digital, mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Itu salah satu hasil yang diharapkannya. Identifikasinya, bagaimana kita menggali kondisi awal sekolah dengan melakukan observasi lingkungan belajar di kelas. Biasa, semua kepala sekolah pasti pas mau melaksanakan kegiatan apa yang harus kita kerjakan melalui observasi di awal dulu. Yang keduanya, mengidentifikasi kebutuhan guru dan murid. Apa kebutuhan guru, ya, apa kebutuhan murid. Kita masuk ke kelas, ruangannya gimana, muridnya bagaimana. Yang ketiganya, mengidentifikasi. Dan untuk rombel ada 9, kelas 7, 288, kelas 8 menyamakan persepsi guru ya, yang berbeda itu. Saya itu kalau sedikit juga ada pusing gitu, karena banyak persepsi, banyak alasan, banyak anggapan dan selanjutnya, sehingga sering menyatukan. Kalau menyatukannya disampaikan itu kalau menyamakan persepsi guru ya, yang berbeda itu. Saya itu kalau sedikit juga ada pusing gitu, karena banyak persepsi, banyak alasan, banyak anggapan dan selanjutnya, sehingga sering menyatukan. Kalau menyatukannya disampaikan itu kalau ada PAUD di setiap desa minimal 1. Begitu diumumkan oleh Pak Guru begitu pas mulai belajar itu tahu. Sedangkan saya tidak punya ilmu sedikit pun tentang pembelajaran anak usia dini. Waktu itu peserta didik yang mendaftar ada 140 orang dan direkrutlah itu apa kader-kader ya, kader-kader PKK. Waktu itu ada 13 orang yang menjadi tutornya waktu itu tutor. Waktu itu pembelajarannya hanya 3 hari, jadi Senin Selasa untuk kelompok. Maka saya atur ya, ini lingkungannya harus seperti ini. Waktu itu harus ada. Jadi misalkan yang di sini literasi dengan ruangan yang seperti itu ya, literasi, numerasi, rekayasa seni gitu ya. Jadi anak-anak itu kalau misalkan yang di sini kita di sini, kita di sini, kita. Kalau di kami diterapkannya sistem kelompok Pak, nggak kausikal. Kalau guru kadang-kadang malas
Saya begini Bu ya, ketika kan begini, kalau guru yang kurang inovatif itu ketika harus didampingi itu indikator pendampingannya itu ada apa saja gitu ya, sehingga ketika pendampingan itu betul-betul terarah dan betul bisa mendapatkan motivasi dan inovasinya. Apakah indikator-indikatornya jelas atau bagaimana gitu ya? Udah ada atau sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Terima kasih ya Bu ya. Untuk indikator. Asal dari permasalahan yang ada. Jadi tidak indikator yang baku, tapi indikatornya bersifat Sesuai difleksibelkan gitu ya. Terima kasih itu saja Bu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Anunya. Coba lagi berita. Ya, terima kasih Bu. Luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Ditutup dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya hadapi lebih besar 0,12. Mengapa tidak 0,1 bisa terangkan langsung mengerti? Hanya beberapa menit sebenarnya. Terangkan aja. Jadi yang dasar itu seperti itu. Kata lebih besar lebih kecil. Ayah lupa terangkan atau alih yang dikumakan. Beri rumus dulu. Rumus-rumus langkah-langkah untuk mengingat. Ya. Kalau kita Jadi bahwa itu kan literasi ya, literasi bagaimana menghitung itu ya kejenuhan buku ya, kejenuhan buku ketika anak harus membaca buku yang itu saja gitu. Sehingga ada sirkulasi buku ya, sirkulasi buku yang harus dipinjam dan yang harus diperbarui gitu ya. Kejenuhannya itu bagaimana gitu, menghitungnya gitu ya. Itu tahu ya, karena saya juga sedang literasi juga sekarang itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Jadi untuk menghitung kejenuhan buku, nanti kan ada catatan buka di perpustakaan, walaupun tidak ada petugasnya. Dan sebagai terobosan, saya mencoba membeli komik digital Pak, di media sosial. Komik digital yang mana di sana kan, jadi si anak itu nggak selalu harus membaca legenda ataupun yang lainnya, komik digital untuk sebagai refreshing Pak, karena ke jenuh tuh dari Chromebook ataupun dari bungkus guru. Jadi adalah satu hari wali kelas itu mengatur jadwalnya, itu misalkan baca komik ataupun mana seperti itu lah. Gitu. Walaupun kan waktunya sebentar Pak, sekarang hanya 5 menit, tapi malah sok kebebasan gitu Pak, seperti itu. Jadi itu salah satu selain berkomunikasi dengan perpustakaan daerah untuk meminjam buku,